Satu video itu mungkin bisa dapat kayak 20 juta waktu itu. Teman-teman semua, sekarang kita lagi mau bikin acara judulnya Bedah Portfolio. Jadi di Bedah Portfolio ini aku akan cerita pengalaman gimana kita bisa nyari penghasilan dari industri film. Portfolio minggu ini aku mau cerita tentang sepak bola api. Sepak bola api itu salah satu proyek pertama aku dulu di tahun 2000. Itu proyek pertama aku dulu di tahun 2013 ya. 2012 ini salah satu proyek pertama aku di tahun 2012. Jadi di sini aku pengen cerita gimana sih sebenarnya kita nyari duit dari dokumenter. Platform itu belum kayak sekarang, belum YouTube baru mulai, dan cara nyari duit rata-rata itu bukan dari content creation, tapi kayak gimana kita bisa bikin video dokumenter yang bisa kita jual gitu. Ini salah satu sumber pemasukan juga, nggak mesti kayak kita harus bikin konten yang seru baru, habis itu kayak viewersnya banyak baru kita jual. Sedangkan kayak kita yang punya kemampuan sinematografi, bisa bikin gambar bagus, kita bisa bikin juga video dokumenter dan kita bisa jual video itu ke outlet media internasional gitu. Dan itu yang aku lakukan di tahun 2013. Jadi waktu itu nggak bergantung sama kayak harus bikin video yang viral dulu yang semua orang bakal buka gitu, nggak juga. Waktu itu kita nge-shoot di salah satu pesantren di Cirebon. Waktu itu krunya itu cuman aku sebagai sutradara, terus ada istriku sebagai produser, sama waktu jalan aku jalan sama temanku namanya Fikri di sana. Jadi cuma jalan berdua aja, jalan berdua ke nyari pondok pesantren yang ada budaya sepak bola apinya. Ternyata ketemu, akhirnya kita rekam, kita bikin jadi cerita, dan akhirnya itu bisa kita jual ke berbagai macam negara. Waktu itu Yahoo masih ngetren. Jadi waktu itu kita jual ke Yahoo Brazil, terus habis itu kita jual juga ke dia asing di Eropa gitu. Jadi lumayan, satu video itu mungkin bisa dapat kayak 20 juta waktu itu. Dan sebagai freelance ya lumayan banget kan, maksudnya buat bisa jualan ke outlet media asing gitu. Dan gimana caranya biar bisa dilirik sama media asing, ya caranya ya pitching. Kita email mereka, tawarin kita ada film tentang ini, mau nggak misalnya ini dibikin gitu. Jadi emang cara filmmaker dokumenter atau videographer atau orang yang memang baru mulai di industri ini ya sering-sering aja pitching, tawarin ke orang gitu. Ada konsep pitching tawarin, ada konsep pitching tawarin gitu. Kalau misalnya ditolak ya sering juga paling nggak dibales emailnya. Jadi sering-sering aja, tapi jangan menyerah buat nge-pitch gitu. Jadi pitching aja terus.